Suka atau tidak suka, kemajuan teknologi telah mengubah peradaban manusia. Pola hidup manusia pun berubah dari zaman ke zaman. Semua perubahan yang terjadi, sadar atau tidak sadar, telah mengubah pola sikap dan cara pandang kita terhadap kenyataan. Kelangsungan hidup bagi yang terkuat secara fisik. Aku berpikir, maka aku ada, tetap hidup. Di era agraria, orang-orang kaya adalah mereka yang memiliki lahan pertanian yang luas, peternakan, dan perkebunan. Dimulai tahun 1602 dan berlangsung hingga awal abad 18. Era industri 1.0, pasca revolusi industri di Inggris, penemuan mesin uap yang diterapkan untuk membuat mesin-mesin industri telah merubah pandangan bahwa orang-orang paling kaya dan berkuasa adalah mereka yang memiliki banyak mesin industri, bahkan kekuasaan mereka melebihi seorang kaisar. Tahun 1750 sampai dengan tahun 1830 berlangsung hingga awal abad 20. Era informasi teknologi digital menandai babak baru peradaban manusia. Disrupsi teknologi terjadi di seluruh dunia dan pola hidup manusia pun berubah total. Semua orang memiliki peluang yang sama untuk meraih kejayaan. Awal abad 20 hingga kini. Di era digital ini, yang terpenting adalah kesadaran bahwa saat ini kita berada di tengah-tengah antara dua dunia real dan dunia digital. Dan untuk meraih kesuksesan di zaman digital ini, maka perlu memahami beberapa hal, yaitu 1. Pengetahuan dasar finansial. Menjadi kaya bukan karena besarnya penghasilan aktif Anda. Jika penghasilan Anda 1 miliar per bulan, namun biaya hidup Anda 1,2 miliar, dan Anda masih harus bekerja untuk memperoleh penghasilan itu, maka Anda akan terus-menerus menumpuk hutang. Dan ini tidak dapat disebut kaya. Kaya secara finansial adalah bagaimana menciptakan passive income lebih besar dari biaya hidup. Artinya, Anda wajib memiliki aset produktif yang akan memenuhi seluruh biaya hidup Anda tanpa harus bekerja lagi. 2. Menyiapkan aset dengan tepat. Jika Anda setuju bahwa aset produktif adalah kunci kesuksesan secara finansial yang dapat menopang seluruh biaya hidup Anda tanpa harus bekerja lagi, maka bagaimana mulai membangun aset ini? Alokasikan dana yang ada untuk mulai membangun aset produktif. Di mana saya bisa alokasikan dana? Emas. Indeks emas selama 10 tahun memiliki rata-rata kenaikan harga emas besar 1% per bulan. Jika Anda berinvestasi 100 juta, maka dapat dipastikan hasil yang akan Anda peroleh setiap bulan adalah 1% dikali 100 juta, yaitu 1 juta rupiah. Apakah Anda cukup hidup dengan 1 juta per bulan? Tentu saja tidak. Maka kesimpulannya, emas bukanlah aset yang tepat. Apalagi jika Anda saat ini hanya memiliki uang 10 juta. Properti perlu modal besar tentunya. Apakah menguntungkan? Tentu. Tapi investasi properti pada kenyataannya hampir sama dengan emas. Mengapa? Karena kenaikan harga NJOP tanah per tahun adalah 7-12%, yang artinya 1% per bulan. Lebih buruk lagi, sifat properti yang tidak liquid atau tidak mudah dijual. Pada akhirnya, yang mendapatkan untung adalah para makelar atau broker properti. Itulah kenyataannya. Lalu, di mana saya harus alokasikan dana untuk membangun aset? Apakah Anda tahu, kripto aset memiliki volatilitas 10-300% per bulan? Bitcoin, sejak diluncurkan sampai hari ini, memiliki volatilitas 1,3 juta %, yang jika dirata-ratakan memiliki kenaikan harga lebih dari 10.000% per bulan. Ethereum memiliki volatilitas 14.621% per tahun atau 1.218% per bulan. Jika Anda berinvestasi 100 juta membeli Ethereum di tahun 2015, maka saat ini Anda memiliki kekayaan 59,5 miliar rupiah. Apakah ini masih berlaku? Tentu saja. Jadi apa kesimpulannya? Kripto aset adalah aset digital yang tepat untuk Anda mulai mengalokasikan dana di era digital ini. Yang terpenting, bahwa kripto tersebut sudah diakui dan digunakan secara global, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diperdagangkan di bursa modal di seluruh dunia, dan diperdagangkan di exchange resmi dan terpercaya. NP Coin memenuhi semua kriteria ini. NP Coin dirancang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pembelian tiket pesawat, booking hotel di 350.000 hotel di seluruh dunia, pembelian pulsa seluler dan data internet, pembayaran listrik atau token prabayar, isi saldo ITOL Mandiri dan BNI, isi saldo OVO,
GoPay, dan saldo Mastercard yang uangnya dapat Anda tarik di ATM manapun. Ada lebih dari 400 bank di seluruh dunia dengan logo Mastercard, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Bahkan lucunya, Anda dapat mulai membangun aset digital di salah satu platform dukungan NPCoin. Membangun aset digital di Crypto Peer Club berpotensi menghasilkan income 3.000 US dollar per hari atau 45 juta rupiah per hari. Wow, amazing! NPCoin telah berhasil mengintegrasikan dunia real dan dunia digital. Kuncinya adalah beli saat murah dan jual saat mahal. Just it, very simple, sangat mudah, hasil cepat, liquid, dan hampir tidak ada resiko. Kenapa tidak ada resiko? Jika harga belum naik, tentu Anda tidak akan menjualnya, bukan? Lalu di mana ruginya? Justru di saat harga turun, inilah kesempatan Anda untuk mengumpulkan kripto lebih banyak lagi. Carilah informasi selengkapnya. Kini saatnya kripto bekerja untuk Anda.